Podcast Sejarah ingin mempresentasikan tentang laporan saya mengenai perkembangan psikososial atau sosial emosional pada anak TK usia 4-6 tahun. Akan ada 3 pokok bahasan dalam video ini. Yang pertama yaitu perkembangan psikososial atau sosial emosional menurut para ahli. Yang kedua yaitu fakta lapangan yang ada. Lalu yang ketiga yaitu analisis keseluruhan dari saya. Pokok bahasan yang pertama yaitu perkembangan psikososial atau sosial emosional dari sudut pandang ahli. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari pengertiannya. Yang pertama yaitu pengertian sosial. Manusia adalah makhluk sosial, di mana kita sebagai manusia tidak bisa benar-benar hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Setiap individu memerlukan kemampuan bersosialisasi, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau individu lainnya. Yang kedua yaitu pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emover, yang berarti sesuatu yang mendorong. Menurut Daniel Goleman, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, kecenderungan untuk bertindak dan memberikan respon terhadap stimulus yang ada. Emosi pada diri manusia itu sudah ada sejak manusia itu masih bayi. Contohnya nih, pas anak bayi selalu nangis untuk mengekspresikan dirinya karena dia nggak bisa ngomong. Kemampuan sosial dan emosi seseorang berkembang seiring waktu sesuai dengan usia dan lingkungan orang tersebut. Dan jika disimpulkan, psikososial ialah hubungan antara psikologis yaitu emosi terhadap kemampuan sosial seseorang. Nah, lanjut kita bahas tentang perkembangan psikososial anak TK menurut para ahli. Ahli yang pertama yang akan saya bahas yaitu Erik Erikson. Seorang psikolog terkenal asal Jerman ini membagi tahapan psikososial menjadi 8. Ini dia tahapannya. Nah, anak TK itu masuk ke dalam tahapan ketiga yaitu inisiatif versus goal dalam rentang usia 3-5 tahun. Menurut beliau, seorang anak di tahap ini sudah muncul rasa inisiatif dalam dirinya. Misal ketika lagi di sekolah, ketika lagi di rumah, atau ketika lagi main sama teman-temannya. Dan pada tahap ini juga rasa ingin tahu anak tuh sangatlah tinggi. Anak jadi serba penasaran gitu. Anak kerap menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung filosofis gitu, membuat bingung sendiri yang jawab harus gimana. Contohnya kayak, Bu, Allah itu di mana sih, kok nggak kelihatan gitu, atau enggak, Bu, tujuan kita diciptakan ke dunia ini apa sih, dan lain sebagainya. Nah, sebisa mungkin sebagai orang tua dan guru yang baik, jawab pertanyaan anak tersebut dengan baik juga dan juga sabar, penuhi rasa penasarannya. Jangan langsung udahlah, gak usah nanya-nanya gitu. Nanti anak akan tumbuh menjadi seorang yang penakut, takut untuk bertanya gitu. Dan kalau misalkan anak mengambil inisiatif, misalnya kayak inisiatif membantu mamanya masak, biarin aja, jangan dilarang, tapi tetap diawasi dan juga dipandu. Lanjut, ahli Snowman. Menurut beliau, anak TK biasanya mudah bersosialisasi dengan sekitarnya. Dan umumnya mereka ini memiliki kelompok kecil dan mudah berganti gitu. Misalnya punya 1 atau 2 sahabat, namun mudah berganti temenan sama yang lain. Nah, terus menurut beliau juga, anak TK cenderung memperlihatkan emosinya dengan bebas dan terbuka. Mereka sering menampilkan emosi marah dan juga cemburu. Selanjutnya saya akan membahas dari sudut pandang ahli dalam negeri yaitu Suyadi, psikolog Suyadi. Beliau juga penulis. Nah, menurut beliau, anak usia 4-5 tahun itu cenderung mainnya itu secara berkelompok. Cukup mirip ya dengan pendapat dari Snowman. Menurut Pak Suyadi juga, anak TK ini sudah mampu melakukan antri. Misal mengantri menunggu giliran main. Terus menurut Pak Suyadi juga, mereka juga sudah mampu menaati aturan dan suka hal-hal humor dan tertawa lepas. Lalu yang terakhir, ada menurut Permendiknas nomor 137 tahun 2013.
Menurut menurut mereka, karakteristik anak usia 5-6 tahun alias anak TK itu terdiri atas anak sudah mulai bisa dipisahkan dari ibunya ketika di sekolah, jadi nggak pasti tinggal, nggak nangis-nangis lagi gitu kayak anak PAUD. Lalu anak TK sudah mampu menerima kritik dan juga saran. Terus anak TK sudah mampu memperlihatkan ekspresi mereka dengan baik, contohnya kayak senang, sedih, kecewa, cemburu, semangat, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, anak TK sudah mulai tumbuh rasa tanggung jawab dan juga disiplin serta menaati peraturan, contohnya mengerjakan tugas yang diberikan guru, buang sampah pada tempatnya, merapikan mainan setelah dimainkan. Lalu kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu fakta lapangan yang ada. Nah, pada Rabu 24 Mei 2023, saya berkunjung ke salah satu TK dekat rumah saya, namanya TK Al-Hidayah. Nah, di TK ini anak berkebutuhan khusus itu boleh daftar, jadi isinya itu campuran. Nah, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru di sana, namanya Ibu Wardini. Beliau ini ialah guru kelas apel dan beliau sudah mengajar di sana selama 10 tahun. Hasil wawancara saya kumpulkan dalam bentuk voice note, tapi karena keterbatasan durasi, saya akan menyampaikan garis besarnya saja di video ini. Menurut pemaparan Bu Wardini, anak TK yang berusia 4-6 tahun di TK Al-Hidayah ini sama seperti anak-anak pada umumnya. Mereka sudah mampu mengekspresikan emosinya dengan baik seperti senang, sedih. Kayak contohnya waktu itu ada anak yang sedih karena temannya jahilin dia terus. Dan rata-rata anak TK di sana sudah mampu menahan egonya. Contoh pas lagi rebutan mainan, salah satunya pasti ada yang inisiatif untuk mengalah. Tapi ada juga beberapa yang masih suka egois dan ngambekan. Contoh lainnya yaitu saat mengantri main prosotan atau mainan lain, rata-rata sudah bisa mengantri dengan baik, tapi ada segelintir anak yang masih sukanya nyelak gitu, maunya duluan. Dan menurut Bu Wardini, anak-anak TK di sini itu bisa dibilang sudah cukup mandiri loh. Bu Wardini bilang hanya segelintir anak yang meminta orang tuanya untuk menunggunya di dekat sekolah sampai waktunya pulang. Saya di TK itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam pulang sekolahnya mereka, yaitu setengah 11. Saya turut mengobservasi tingkah laku mereka selama di kelas gimana, di luar kelas gimana. Yang saya lihat benar anak TK itu cenderung bermain secara kelompok. Mereka juga sering lari-larian ke sana kemari, terus suka sekali tertawa dengan lepas atau ngakak gitu. Dan yang terakhir, Bu Wardini menambahkan, anak-anak TK rasa ingin tahunya memang sangat tinggi. Mereka jadi serba penasaran, apa aja ditanyain gitu. Mereka juga kerap menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup rumit dan membuat guru agak bingung jawabnya gimana. Mereka juga sudah punya rasa inisiatif, seperti inisiatif membantu temannya ketika lagi kesusahan, inisiatif mendamaikan teman ketika sedang bertengkar, dan lain-lain. Kalau untuk bergaul dan bersosialisasi, pada awalnya itu anak TK itu nggak langsung membaur, ada yang malu, tapi ada juga sih yang langsung bisa membaur dengan teman-temannya. Lalu pokok bahasan yang terakhir yaitu analisis kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa fakta yang ada di lapangan cukup selaras dengan apa yang disampaikan oleh para ahli mengenai perkembangan emosi dan sosial anak TK.
khususnya teori dari Erik Erikson dan juga Suyadi yang mengatakan bahwa anak TK sudah memiliki rasa inisiatif, rasa penasaran yang tinggi, kerap berkelompok, senang tertawa, dan menampilkan emosi bahagia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.